Halo sahabat jalur film, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Untuk pertama kali, channel ini akan memberikan alur cerita film Cina yang sangat seru, menarik, dan unik. Film ini berjudul Putri Raja Arwah. Film kali ini menceritakan tentang seorang anak bernama Yoyo yang diangkat oleh kepala keluarga Gu yang kaya raya di negeri Sichuan. 那从今天起，我就是你爸爸了。陈特助，去安排相关。Yoyo dikirim ayahnya Raja Arwah karena terlalu sering menyedot arwah jahat di kerajaannya. 殿下，小殿下这个月都已经吃了8万平方的煞气了，再这样下去的话，咱们的煞气层绿化就被啃。那就派你去人间吸收野生的煞气。 Saat pertama kali turun ke dunia, Yoyo melihat banyak sekali aura jahat dan itu membuat Yoyo senang sampai hampir tertabrak oleh kepala keluarga Gu yang merupakan konglomerat kaya raya di negeri 怎么突然消 Sichuan. 失了？是啊，人呢？ Gu Jixin yang melihat Yoyo sangat lucu merasa kasihan dan mengangkat Yoyo sebagai anaknya. 我就是你爸爸了。正好我家里只有2个收养的儿子，还缺一个小棉袄。 Yoyo yang terlihat polos ternyata bisa melihat aura jahat di sekitar tubuh ayah angkatnya ini dan memberikan kecupan manis untuk menghilangkan aura jahat itu. Di rumah Gu, Yoyo awalnya tidak disukai oleh kakaknya Jinsuan. Saat itu Yaxian yang melihat Yoyo merasa tidak senang. Ia takut Gu lebih sayang kepada Yoyo dibandingkan anak yang ada di dalam perutnya. Ia mencoba meyakinkan Gu Jixin untuk tidak mengangkat Yoyo sebagai anaknya. Namun Gu Jixin kekeh mempertahankan Yoyo. 还是把他送走。去办相关的手续了。现在就是顾家的。 Tibanya di sana, Yo melihat ada yang aneh dengan kehamilan istri ayahnya itu. Yoyo melihat bayi yang ada di dalam perut Yaxian menyedot energi Jixin ketika memegangnya. Ia mencoba menghentikan ayahnya. 爸爸，别摸！悠悠，怎么了？你是不是吃醋了？ Yaxian yang menyadari itu mencoba untuk mengusir Yoyo dari rumah itu. Ia takut kejahatan yang dilakukannya diketahui oleh Jinxin dan memang benar. Ternyata Yaxian hamil anak iblis untuk menyerap energi baik Gu Jixin. 他的生气，爸爸，你快放开！阿姨肚子里的宝宝不正常。他怎么会知道？ Beberapa hari yang lalu, ayah Yaxian memberikan sebuah air yang diminum saat purnama. 月圆之夜是母胎成型之时，务必喝下符水，乃娃娃的生气洗干。 Yaxian meminum itu dan saat itu bayi iblis keluar untuk mencari makanan agar tumbuh lebih kuat. Yaxian yang geram dengan Yoyo meminta bayi-bayi iblis itu untuk memakan energi Yoyo. Namun Yaxian tidak tahu dengan kekuatan yang dimiliki oleh Yoyo. Yoyo yang didatangi anak iblis mencoba untuk memusnahkannya. Ia juga mencoba menghentikan kehamilan Yaxian agar ayahnya selamat. Yaxian yang sedang berada di kamar bingung dengan apa yang terjadi. Ia merasa perutnya tiba-tiba terasa sakit yang tak tertahankan. Ia langsung berteriak dan memanggil Jixin. Yaxian meminta Jixin untuk menelpon ayahnya Tuan Bai. Yaxian tidak sadar telah dimanfaatkan ayahnya seorang dukun hebat untuk menghancurkan keluarga Gu agar segera terpuruk. 可是自愿。 Tuan Bai yang melihat rencananya hampir gagal, lalu menggunakan anaknya dan Jinsuan sebagai tumbal. 顾锦川要死，就连顾之行，这宅子里所有的人都会成为鬼胎的祭品。不要怪我利用，这一切都是为了主人的大计。 Namun Yoyo tidak tinggal diam melihat kakak dan ayahnya celaka.
Yoyo dapat menggagalkan niat buruk ayah Yaxian. Saat itu juga Gu Jixin menceraikan dan memutus hubungan dengan Yaxian, juga ayahnya keluarga Bai. 谢谢你救了我，我之前都错怪你了。 Ayah Yaxian tidak tinggal diam dan melapor kepada dalang dibalik semua ini, yaitu Tuan Duen. Duen sangat geram dan tidak kehabisan akal untuk melancarkan rencananya, merusak keluarga Gu. Ia memanfaatkan sumpit giok milik mendiang istri Gu. Gu yang saat itu mencari sumpit giok milik mendiang istrinya sangat senang karena ada yang melelang barang berharga milik mendiang istrinya. Ia bercerita kepada Yoyo, sumpit giok itulah yang membuat ia menjadi orang kaya seperti saat ini. Namun, istrinya meninggal tak lain karena perbuatan Yaxian yang ingin menjadi wanita satu-satunya Gu. 那我们一起出发，帮许妈妈找回簪子。 Tiba di tempat pelelangan, Yoyo dan kakaknya diremehkan oleh anak Duen dan pesuruhnya. Namun ketika Duen datang, ia justru memarahi anak dan pesuruhnya karena melakukan itu. Ayah Gu merasa kecewa karena berniat baik untuk mendatangi pelelangan itu, namun disambut buruk oleh keluarga Duen. Duen meminta maaf dan mengajak Gu untuk langsung ke acara pelelangan. 各位，请移步拍卖厅，拍卖会即将开始。 Tujuan Gu hanyalah sumpit giok dan menawar dengan harga yang mahal. Duen tahu ini akan terjadi. Ia dengan licik sengaja menaruh ilmu hitam pada sumpit giok itu dan membuat Gu jatuh pingsan tak sadarkan diri. Yoyo dan kakaknya tahu dengan apa yang terjadi. Yoyo yang pintar dan cerdas segera menyelamatkan ayahnya agar tidak sampai meninggal dunia. Dia mendatangi ayahnya di dunia ilusi yang saat itu ia sedang bersama mendiang istrinya. Yoyo berkata kepada ayahnya bahwa semua ini hanyalah ilusi karena Gu terlalu rindu mendiang istrinya. Namun Gu tidak percaya itu. Akhirnya Yoyo menggunakan ilmunya agar ayahnya segera sadar. Yoyo dan kakaknya sangat senang karena ayahnya sadar dan berterima kasih kepada Yoyo. Duen saat itu sangat marah karena rencananya kembali digagalkan Yoyo. Yoyo penasaran dengan kisah mendiang istri ayahnya. Yoyo akhirnya kembali ke istana arwah dan bertanya kepada nenek arwah. Ia bertanya apa yang terjadi dengan ayahnya dan mendiang istrinya. Nenek arwah mengatakan bahwa mereka masih bisa bertemu. Mendiang istrinya telah bereinkarnasi dan menjadi pegawai di perusahaannya. Yoyo yang tak sabar menyatukan keduanya sengaja mengunjungi kantor Gu dan bertemu reinkarnasi istri ayahnya. 许芝芝，你没长眼睛吗？知道这份文件有多重要吗？对不起，主管。 Yoyo sengaja menjebak ayahnya agar segera bertemu dengan Nona Susin. Ia sangat terkejut melihat Susin yang sangat mirip dengan mendiang istrinya. Gu mengajak Yuxin makan malam. Saat itu Yaxian melihat Gu dan Yuxin dan sangat geram. Hingga ia berniat untuk menabrak Susin, seperti yang telah ia lakukan dahulu terhadap istri Gu. Sayangnya Yaxian tidak berhasil dan langsung dijebloskan ke penjara. Saat itu Gu keceplosan dan mengatakan apa yang telah terjadi dengan mendiang istrinya. Susin yang bingung pergi meninggalkan Yoyo dan Gu. Yoyo yang cerdik kemudian mencari tahu apa yang menyebabkan Susin tidak ingat dengan masa lalunya di kehidupan sebelumnya. Sehingga dia menemukan sumpit giok itulah yang akan menyatukan ayahnya dengan Susin. Saat itu Susin sedang berjalan di taman dan menemukan lelaki yang cacat sedang kesulitan mengambil sesuatu. Laki-laki itu tidak lain adalah Duen yang sengaja menyamar. Ia sengaja menyamar untuk memanfaatkan Susin yang sedang bingung dengan perasaan Tuan Gu. Dia memberikan Susin sebuah gelang untuk diberikan kepada Yoyo. Ternyata gelang tersebut adalah gelang pengikat arwah. Duen ternyata sudah mengetahui kalau Yoyo bukanlah anak kecil biasa.
Dengan gelang itu, Duen yakin dapat mengikat arwah Yoyo. Duen berkata kepada Susin, gelang itu akan membuat orang yang kamu cintai menjadi sangat cinta kepadamu. Dengan pikiran yang bingung, Susin menyetujui Duen. Sampai di rumah, Susin melihat gelang itu. Dalam benaknya, ia tidak percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Di luar, Yoyo dan Tuan Gu datang ke rumah Susin untuk meminta maaf atas kejadian kemarin. Yoyo sangat ingin menghibur Susin atas kejadian itu. Susin melihat Yoyo yang lucu merasa terhibur dan mengajaknya masuk. Yoyo ternyata juga memiliki maksud yang lain. Ia berinisiatif untuk mengembalikan ingatan masa lalu Susin dengan menggunakan sumpit giok itu. Yoyo meminta Susin memakai sumpit itu. Dan saat itu Susin mengingat tentang masa lalunya. Yoyo tak sengaja melihat gelang yang diberikan Duen kepada Susin. Ia bertanya, gelangnya sangat lucu, bolehkah aku memakainya? Lalu Susin memasangkan Yoyo gelang itu, tanpa tahu apa yang akan terjadi kepada mereka. Sebulan kemudian, Gu melangsungkan pernikahan dengan Susin. Saat mengucapkan janji suci, tiba-tiba mantan mertuanya datang dengan Duen. Duen dan ayah Yaxian mengeluarkan ilmu hitam yang mereka yakini sebagai ilmu yang paling kuat. Ia akan memusnahkan seluruh orang yang ada di ruangan itu termasuk Yoyo. Yoyo mencoba untuk menghentikan itu, tapi ilmunya telah terserap oleh gelang pengikut arwah. Di saat itu, Duen mengatakan alasannya membenci keluarga Gu. Ia iri dengan apa yang menjadi milik keluarga Gu. Semua ini ia lakukan karena Yaxian sangat menyukai Gu. Tapi tujuan utamanya kali ini adalah tahta yang dimiliki keluarga Gu. Akhirnya, Duen rela menjadikan kedua orang tuanya sebagai tumbal untuk mengambil semua milik Gu. Ia juga mengatakan akan menjadikan semua orang yang ada di ruangan itu sebagai tumbal selanjutnya untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Kakak Yoyo dengan kekuatannya yang sedikit berusaha untuk menghentikan itu. Namun, menurut Duen hal itu hanyalah sia-sia. Susin menyadari Yoyo dalam bahaya. Ia meminta maaf atas kesalahan yang ia perbuat. Namun Yoyo dengan santai mengatakan kepada ayahnya dan calon ibunya bahwa ini hanyalah masalah kecil baginya. Yoyo yang pintar dan cerdas ternyata sengaja membiarkan Duen dan anteknya agar segera mengeluarkan senjata rahasia mereka. Setelah Duen dan anteknya selesai dengan jurus andalannya, Yoyo mengeluarkan cermin kecil untuk menyerap semua energi jahat itu. Dan semua orang yang ada di ruangan itu tersadar dan dapat diselamatkan. Duen dan anteknya kalah telak dengan gadis kecil yang bernama Yoyo. Duen tidak menyangka gadis kecil itu sangat cerdik dan pintar. Ternyata gelang yang menjadi harapan mereka untuk melahkan Yoyo hanyalah sia-sia. Yoyo berkata, gelang itu hanyalah pengikut arwah tingkat rendah dan menjadi mainannya sehari-hari di dunia arwah. Yoyo tak sadar mengungkapkan siapa dia sebenarnya. Ia berkata bahwa dia adalah anak dari Raja Arwah. Ia sedih dan berkata kepada ayah dan kakaknya untuk tidak takut kepadanya. Namun ayah, ibu, dan kakaknya tidak takut sama sekali dan tetap menganggap Yoyo sebagai keluarga. Akhirnya keluarga Gu hidup bahagia. Oke, sekian untuk review film kali ini. Selanjutnya akan review film apa lagi ya. Jangan lupa dukung channel Jalur Film agar kami tetap semangat upload konten lainnya. Terima kasih sudah 嫁 menonton. 给你面前这位男士，爱他，敬他，你愿意吗？我愿意。